kita coba pengen minta pandangannya ke Kang Deddy. Mungkin beliau kan sebagai YouTuber juga plus juga seorang ASN juga mengajar. Kita pengen tahu bagaimana sih suka dukanya dulu lah gitu kan, seperti apa. Disponsori by Abucha, segar dan menyehatkan. Semua itu kan rezeki ya, rezeki. Jadi konsep-konsep rezeki ini biar kita noting tulus aja. Kalau misalkan Allah mentakdirkan kita masuk P3 ke ASN, ya udah itu rezekinya. Kalau enggak berarti kan rezeki Allah luas tuh. Banyak pekerjaan tuh, bukan hanya ASN aja. Ya mindsetnya gitu dulu dari awal tuh. Ya kalau saya suka dukanya saya bersyukur lah ya. Contoh nih ya, COVID nih. Kan ada yang di PHK lah, ada yang dikurangin. PNS mah lurus aja udah. Si gaji itu. Enggak inilah. Stabil aja pokoknya ya. Yang lain mungkin ada yang dihilangkan apanya, ini stabil. Nah, seperti itu. Terus apalagi semacam kayak saya kan guru nih ya, dapat yang namanya tunjangan fungsional guru. Nah 1 kali gaji. Nah itu ketika kemarin COVID juga ya lancar-lancar aja. Nah itu mungkin ya sukanya. Terus kemudian juga kalau saya ini dapat pensiun katanya ya, itu ya disyukuri aja gitu. Kalau dukanya mungkin sedikit ya, hampir saya bingung dukanya apa gitu. Itu mungkin suka dukanya kebanyakan senang kayaknya untuk menjadi PNS gitu ya. Makanya mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia welcome sekali dengan adanya CPNS. Meskipun sekarang juga diganti nama menjadi P3K gitu ya. Meskipun sistemnya kontrak gitu Kang ya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Barangkali kan kita udah sebagian Iwan udah ngaji nih. Kita kan berusaha untuk bisa menjaga pendirian kita, prinsip kita, pemahaman kita. Sebenarnya ada kendala nggak sih ketika ada kegiatan-kegiatan pemerintah gitu kan dan bersentuhan dengan pemahaman kita gitu kan ya. Nah itu Kang ya. Oke. Kan saya berjenggot nih, pasti banyak yang nanya kan. Itu jenggot boleh nggak katanya kan. Ya saya bilang aja ini saya jenggotan nih. Ini boleh berarti ya kalau saya pangkas jenggotnya berarti nggak boleh kan? Ini saya jenggotnya ada. Nah gitu. Ya kalau di instansi saya di bidang pendidikan ya nggak ada masalah. Kalau jenggot mah gitu. Bahkan ada yang lebih panjang dari saya. Kan kalau saya ini kan jenggotnya emang segini maksimal ini, nggak panjang lagi. Saya nggak pernah potong tapi ini nggak panjang-panjang. Ada yang segini saya lihat tuh ada teman guru yang panjang. Terus juga celana di atas mata kaki misalkan. Ibadah ini kan hak bagi warga negara Indonesia kan, menganut kepercayaan masing-masing lah. Pemahaman saya misalkan bisa berbeda dengan pemahaman teman saya, tapi kan pemahaman saya itu banyak juga yang sama dengan saya gitu. Di tempat saya bekerja ya saling menghargai gitu. Ini meyakini seperti ini meyakini seperti ini. Ya seperti itu sih. Ya tapi ya barangkali di instansi lain mungkin berbeda ya. Ini jawabannya kan tidak global nih ya. Jawabannya situasional aja. Jadi mungkin buat teman-teman Ikhwan ya. Jadi takutnya mungkin perasaannya waduh nih kita jenggotan nih ya, istilahnya cingkrang gitu kan. Anggapannya kan mungkin di pemerintah ataupun di luar masyarakat yang masih awam, wah jangan-jangan nih menyusup ke instansi gitu kan, seperti itu. Padahal kita taat ulil amri gitu ya. Di salah itu justru kita taat ulil amri. Jadi dan sebenarnya memang rezeki itu tidak hanya pada CPNS saja, P3K saja gitu kan. Jadi kita bisa di mana saja. Cuma kalau kita beringinan untuk bisa mendaftar ke sana, punya kompetensi untuk mengajar di instansi pendidikan, ya kalau Allah mudahkan insya Allah diberi rezeki gitu Kang ya. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Dan terbukti juga gini sekarang Kang Deddy, beliau Masya Allah udah janggotan juga tetap eksis lah gitu kan ya, tidak menutup diri. Karena kita memang bukan bukan semacam bukan aliran-aliran yang memang dilarang oleh pemerintah gitu kan, seperti itu. Terus ini Kang, satu lagi nih, terkait jam kerjanya mungkin itu mengganggu gak sih? Dengan mungkin kita belajar mengaji atau apa gitu kan. Kalau ada kegiatan-kegiatan kita ada kajian nih buat memperdalam ilmu agama kita, tapi berbarengan dengan kerja gitu kan. Itu gimana Kang? Ya sebetulnya kalau kita lihat nih ya, kan jadwal ngaji kita nggak berbenturan dengan jadwal kerja. Kan yang ngaji itu bukan hanya PNS saja kan, banyak orang umum, pebisnis, swasta.
Ya kan kalau jadwal ngaji itu kan nggak ada tuh misalkan jam kerja jam 10 pagi, nggak, hari kerja nggak ada. Yang ada itu kan setelah asar, walaupun tiap hari juga kan, atau setelah maghrib, setelah isya, atau ya bisa weekend gitu ya, Sabtu Ahad. Jadi sebetulnya tidak ada alasan sih kalau sekarang kita nggak ngaji sih ya. Jadi intinya kalau ngaji itu kita bisa atur jadwalnya ya, kerja ya waktunya kerja, waktunya ngaji. Jadi insya Allah tidak ada masalah gitu. Bahkan yang dikhawatirkan masalah penampilan juga sebetulnya tidak ada masalah, karena yang dinilai kan kinerja kan, bukan penampilan. Nah tapi jadi catatan juga buat ikhwan-ikhwan. Misalkan ada instansi yang memang aturannya harus harus dipatuhi, misalkan nggak boleh berjenggot, ada juga kan. Ya itu mah kita kalau belum masuk ke sana ya dipikir gitu kan, dipikirkan dulu. Kalau masuk ke sana bakal seperti itu konsekuensinya. Betul. Ya jangan kan di negeri kan, di swasta juga nggak ada yang nggak boleh dijenggot. Contohnya di perhotelan. Betul. Ya, padahal kan jenggot itu kan jadi ganteng sebetulnya laki-laki itu kalau berjenggot ya. Sekarang banyak sok ada orang-orang berjenggot. Ya, jadi udah umum tuh kayak gitu. Ya. Itu mungkin saja ya dari buat Iwan semua ya, atau sahabat semua yang menonton podcast kali ini, meskipun sebentar atau singkat banget, tapi mudah-mudahan sedikit lah masukan buat teman-teman, buat sahabat semuanya yang memang sebentar lagi nih ada udah pembukaan P3K nih atau CPNS yang pengen ikutan ke sana ya, kalau ada rezekinya Allah mudahkan, insyaallah daftar saja, jangan ragu, dan rezeki nggak akan kemana gitu kan. Jangan pedulikan penampilan kita, ada yang bercadar mungkin buat akhwatnya, atau laki-lakinya ada yang berjenggot, nggak masalah. Insya Allah kalau kita punya komitmen, punya dedikasi tinggi untuk pendidikan gitu kan, kalau Allah mudahkan, insya Allah dapat rezekinya. Itu saja mungkin Kang ya. Syukur jazakallah khair nih buat podcastnya hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.